Selamat pagi Ayah dan Bunda. Pada kesempatan kali ini Ibu Vivin akan memberikan tutorial cara mengisi modul untuk persiapan tatap muka di sekolah kita. Jadi Bapak dan Ibu guru sudah mengirimkan link yaitu di https://www.sekolah.mu/program/ISB cara mendampingi anak blended learning 1. Itu diklik linknya. Lalu buka dengan Chrome. Diklik. Setelah itu akan masuk dalam halaman utama website sekolah.mu seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah halaman awal dari website sekolah.mu. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah, lalu ada tulisan daftar sekarang. Diklik daftar sekarang. Setelah itu ada pendaftaran akun. Nah, pendaftaran akun, lihat di bawah ada tulisan murid, di sebelahnya ada tanda panah ke bawah, itu tanda panahnya kita klik. Setelah kita klik akan terbuka seperti ini, ada beberapa pilihan. Ada pilihan murid, guru, dosen, tendik, orang tua, mahasiswa, profesional, atau umum. Bapak dan Ibu, tolong pilih yang orang tua. Klik orang tua. Setelah klik orang tua, di atas, maka di bawahnya ada tulisan email orang tua. Masukkan email orang tua. Emailnya kita masukkan, email Bapak dan Ibu ya, sebagai orang tua. Setelah memasukkan email, maka tulis nama lengkap orang tua. Nah, nama lengkap orang tua ini akan tercantum di sertifikat. Setelah itu, nomor ponsel, masukkan nomor ponsel. Setelah nomor ponsel, masukkan kata sandi. Nah, Bapak Ibu, kata sandi ini tolong dipikirkan minimal 8 karakter, kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka. Setelah kata sandi dibuat, lalu ada kotak yang tertulis saya menyetujui ketentuan dan kebijakan privasi. Itu diklik sampai muncul centang biru seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu, ini pendaftaran akun sudah diisi. Seperti ini contohnya. Lalu kemudian klik daftar sekarang yang berwarna biru. Nah, lalu ada tulisan selamat belajar seperti ini. Ya, selamat belajar, kelas berhasil kamu dapatkan, kamu dapat memulai materi belajar sekarang. Lalu kita klik mulai belajar. Nah, selanjutnya ada tulisan seperti ini. Yuk cek lagi data dirimu. Namamu akan tertera pada sertifikat. Pastikan sudah sesuai dengan identitasmu. Bapak Ibu periksa lagi nama lengkapnya dan nomor ponselnya lalu disimpan. Nah, sesudah itu akan muncul halaman seperti ini. Nomor 1, apa itu blended learning? Ada videonya, ini videonya di play. Halo, saya Yulia, saya Direktur Kita Berdaya. Saya ibu dari 2 orang putri. Kali ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pembelajaran campuran atau sering juga disebut dengan blended learning. Pembelajaran campuran adalah perpaduan. Bapak dan Ibu, tolong simak video ini sampai dengan selesai. Setelah selesai, Bapak Ibu scroll ke atas, lihat di sini ada detail.
Apa itu pembelajaran campuran atau blended learning? Apakah gabungan pembelajaran online daring dan offline luring? Mari kita simak penjelasannya dalam video. Nah, Bapak dan Ibu lihat di sini ada detail yang warna kuning, lalu sebelahnya ada diskusi yang warna abu-abu. Nah, yang diskusi abu-abu itu diklik. Nah, sekarang diskusinya jadi berwarna kuning ya. Lalu ada tuliskan komentar. Bapak Ibu klik di tuliskan komentar. Nah, tuliskan pendapat Bapak dan Ibu tentang blended learning atau pembelajaran campuran. Saya beri contoh misalnya Bapak Ibu merasa bahwa pembelajaran campuran lebih baik daripada pembelajaran daring. Nah, misalnya seperti ini ya, Bapak Ibu, lalu kirim. Nah, ini sudah ada ini, Ibu Sipriana Yuli sudah kirim diskusi. Nah, setelah selesai ini, Bapak Ibu scroll ke atas, lalu lihat di sebelah kanan itu ada aktivitas. Nah, aktivitasnya diklik. Nah, setelah itu ada halaman seperti ini. Ini adalah daftar aktivitas yang harus kita kerjakan. Aktivitas pertama ini sudah centang hijau, yaitu apa itu blended learning. Nah, sekarang kita lanjutkan ke aktivitas kedua. Peran orang tua dalam pembelajaran campuran atau blended learning. Nah, kita klik ya, Bapak Ibu. Nah, setelah kita klik yang kedua, kegiatan 2, peran orang tua dalam pembelajaran campuran atau blended learning. Kita baca yuk detailnya. Dalam pembelajaran campuran atau blended learning, orang tua memiliki peranan penting untuk mendukung keberhasilan belajar anak. Berikut ini 3 peran orang tua dalam pembelajaran campuran atau blended learning, yakni 3M, mentor, motivator, dan monitor. Peran orang tua dalam pembelajaran campuran: 1. Orang tua sebagai mentor, 2. Orang tua sebagai motivator, 3. Orang tua melakukan monitor. Nah, selanjutnya kita buka kolom diskusi. Kita klik diskusi lalu kita berikan komentar, tulis komentar. Nah, sesuai dengan peran orang tua maka kita beri komentar. Orang tua sebagai mentor, motivator, dan monitor anak dalam belajar di rumah. Lalu kita klik kirim. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mengisi komentar di kolom diskusi, maka kita sudah selesai di kegiatan 2. Lalu kita klik lagi aktivitas. Nah, sekarang yang nomor 2 sudah centang hijau. Artinya kita sudah menyelesaikan kegiatan 2. Selanjutnya, kita akan melakukan aktivitas nomor 3, yaitu mentoring mendampingi anak blended learning. Kita klik kegiatan nomor 3. Nah, setelah itu mari kita dengarkan video atau kita simak video ini. Di play ya Bapak Ibu, diklik tengahnya untuk play videonya. Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Yulia. Kita jumpa lagi nih pagi ini. Apa kabar? Selamat pagi Mbak Andin, selamat pagi Bapak Ibu, sehat Alhamdulillah, semoga Bapak Ibu juga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga kita semua sehat dan kita bisa jumpa lagi pada pagi hari ini di sesi belajar live cara mendampingi anak blended learning. Oh ya,
Sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu ya Mbak Yulia. Mungkin proses belajarnya. Nah, kemudian sebagai mentor yang ketiga yaitu kita mendampingi anak kita untuk merencanakan tugas belajarnya ya, Bapak Ibu gitu. Ada tugas belajar gitu ya. Sebagai orang tua pada saat kita mendapatkan informasi tentang tugas belajar anak, hindari untuk kita mengambil alih pengerjaan tugas tersebut. Jangan sampai ya Bapak Ibu kita yang jadi mengerjakan tugas anak-anak kita. Saya tahu pasti tantangannya besar terutama untuk anak-anak yang lebih kecil gitu. Karena apabila kita yang mengerjakan tugas anak-anak kita, nanti gurunya bingung apakah sebetulnya anaknya bisa mengerjakan sendiri atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya sampai kapan nih Bapak Ibu akan kita yang ngatur-ngatur anak kita gitu ya, pada akhirnya anak kita perlu melatih kemandiriannya untuk bisa mengatur dirinya gitu. ini dari SDN 03 Palmerah. Bagaimana kalau anak dikasih tahu pelajaran itu nggak ngeyel, yang akhirnya jadi ngambek? Nah ini nih ya. Jadi ada 3 ya Bapak Ibu, 3M ingatnya. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu selesai menyimak video ini atau menonton video ini, maka masuk ke diskusi, diklik, lalu tuliskan komentar. Nah, komentarnya tergantung Bapak dan Ibu bagaimana peran Bapak dan Ibu sebagai orang tua. Nah, misalnya contohnya komentarnya seperti ini. Peran orang tua sangat besar dalam blended learning. Membantu anak belajar tetapi tidak mengambil alih tugas anak. Nah, setelah selesai lalu kirim. Nah, setelah selesai kirim artinya kita sudah menyelesaikan kegiatan 3. Lalu kita lihat di aktivitas. Klik lagi aktivitasnya. Nah, Bapak Ibu, ini belum centang hijau, artinya berarti belum selesai. Nah, Bapak Ibu usahakan untuk menonton videonya sampai selesai agar di poin nomor 3 atau kegiatan 3 ini bisa centang hijau. Kalau belum selesai boleh diklik lagi. Kalau belum selesai ya Bapak Ibu bisa diklik lagi di nomor 3-nya. Lalu di play lagi videonya. Ingatnya, kalau dalam penanganan COVID kan kita punya 5M, sedangkan di proses pembelajaran campuran atau blended learning ini peran kita sebagai orang tua itu 3M, yaitu sebagai mentor, menjadi motivator, dan juga melakukan monitor. Mari sama-sama kita lakukan peran kita ini yang harapannya bisa mendukung proses belajar anak-anak kita. Jangan lupa Bapak Ibu selesaikan materinya di sekolahmu, linknya sudah dibagikan, karena ini akan menjadi syarat bagi sekolah Bapak Ibu untuk bisa mulai piloting membuka sekolah. Jadi anak-anak nanti akan sebagian sudah mulai belajarnya dari sekolah meskipun tidak full gitu ya. Kemudian sebagian belajarnya di rumah. Ya itu dia blended learning. Sampai jumpa kembali di sesi-sesi yang lain. Kalau Bapak Ibu ingin mengikuti sesi-sesi seperti ini, Bapak Ibu bisa cek keluarga kita ya Mbak Yulia di Instagramnya atau di Facebook. Nanti Bapak Ibu bisa tahu jadwal-jadwal sesinya. Sampai jumpa kembali. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, jika Bapak Ibu sudah selesai, boleh masuk sudah selesai beri komentar, ya. Misalnya komentar lagi, setuju peran orang tua 3M. Lalu kirim. Nah, setelah kirim,
Kita lihat di aktivitas lagi ya, kita cek di aktivitas apakah nomor 3 sudah centang hijau. Ya, ini dia sudah centang hijau ya di kegiatan 3. Nah, sekarang selanjutnya ini orang tua sebagai mentor dalam pembelajaran campuran blended learning. Ada 6 aktivitas. Di sebelah kanannya ada tanda panah ke bawah, kita klik tanda panah ke bawahnya. Lalu ada nomor 4. Nah, nomor 4-nya ini kita klik ya, kegiatan 4 diklik. Nah, setelah itu ada video lagi, kita klik videonya. Nah, bagaimana peran orang kita tua tonton sebagai ya videonya. mentor pembelajaran campuran? Bapak Ibu Apa tonton yang videonya perlu- sampai habis ya. Nah, setelah sampai habis, nanti setelah nonton videonya sampai habis, maka kita akan masuk ke diskusi. Belajarnya sesuai dengan pengaturannya dirinya sendiri. Apa manfaat mentor yang baik untuk anak? Pada akhirnya, anak melatih kemandirian bukan hanya dalam belajar, kelak bermanfaat untuk menghadapi tantangan apapun karena anak sudah terlatih. Apabila Bapak dan Ibu sudah selesai menonton videonya sampai habis, ada lagi kolom diskusi. Diklik lagi diskusinya, lalu tuliskan komentar. Nah, komentar atas peran orang tua sebagai mentor. Nah, Bapak Ibu kan sebagai mentor nih. Sebagai mentor apa yang harus dilakukan? Nah, apa yang dibutuhkan? Sebagai mentor harus sabar dan penuh perhatian, misalnya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, setelah itu klik kirim ya, kirim. Nah, sudah masuk nih. Kalau sudah masuk, maka kita klik lagi aktivitas untuk melihat apakah kegiatan 4 sudah centang hijau. Nah, kegiatan 4 sudah centang hijau, maka sekarang kita masuk ke pembelajaran atau kegiatan 5, bentuk pembelajaran campuran atau blended learning. Kita klik pembelajaran kelima. Nah, ini detailnya. Apa saja bentuk pembelajaran campuran atau blended learning? Mari kita pelajari agar dapat mendukung proses belajar anak selama pembelajaran campuran. Bentuk pembelajaran campuran yaitu belajar mandiri atau online, dapat dilakukan secara individual atau kelompok. Dapat dilakukan berbasis mata pelajaran atau tema, dapat dilakukan terstruktur dengan aplikasi belajar online. Lalu belajar dipandu guru yaitu online dan offline, dipandu oleh guru di ruang kelas di sekolah, dipandu oleh guru melalui layar online atau webinar, dan dipandu oleh guru secara individual atau berkelompok. Nah, setelah membaca ini, maka kita masuk dalam kolom diskusi. Kita klik lagi diskusinya. Nah, sekarang kita masuk dalam tuliskan komentar. Nah, bagaimana bentuk pembelajaran campuran? Ada 2 bentuk pembelajaran campuran, yaitu online dan offline. Nah, kita kirim. Nah, setelah selesai kirim, sekarang kita masuk lagi ke aktivitas. Klik lagi ya, kembali lagi ke aktivitas. Kita lihat, nah yang kelima kita sudah centang hijau. Sekarang kita akan masuk ke kegiatan 6, yaitu pahami tujuan belajar. Kita klik yang ke-6, pahami tujuan belajar. Lalu kita baca detailnya. Kenapa orang tua perlu memahami tujuan belajar anak? Bagaimana cara memahami tujuan belajar anak? Simak penjelasannya pada infografis berikut ini. Yang pertama, orang tua harus paham karena punya panduan dalam menentukan cara mendukung. 2, dapat mengelola kembali harapan terhadap anak, yaitu masuk akal, sesuai, dan bermanfaat.
Yang ketiga, mendukung anak suka belajar dan siap menghadapi zamannya. Cara orang tua paham tujuan belajar anak, yang pertama cek tujuan belajar dan instruksi pada buku atau tugas anak. Lalu mengkomunikasikan kepada guru jika tujuan belajar dan instruksi tidak ada atau sulit dipahami. Dan libatkan anak dalam menentukan tujuan belajar dan bantu anak memahaminya supaya anak dapat memantau proses dan kemajuan belajarnya sendiri. Kemudian kita masuk dalam kolom diskusi, klik diskusinya, lalu tuliskan komentar. Nah, tujuan belajar sangat penting. Tujuan belajar sangat penting. Ini kita masukkan, kita ketik di diskusi ya, komentar kita. Tujuan belajar sangat penting agar anak berhasil dalam belajar. Nah, setelah itu kita klik kirim. Nah, ini sudah masuk ya komentar kita. Kemudian kita klik aktivitas untuk melihat apakah yang keenam sudah. Nah, yang keenam sudah centang hijau. Sekarang kita masuk kepada kegiatan 7, yaitu kelola waktu belajar. Kita klik kelola waktu belajar. Kita klik detail. Nah, detailnya kita baca dulu yuk. Kenapa penting untuk mengelola waktu belajar? Nah, ini infografisnya. Setiap anak perlu memiliki waktu belajar setiap hari, saat ada maupun tidak ada PR atau tugas. Waktu belajar yang konsisten akan membentuk kebiasaan belajar yang baik dan menumbuhkan disiplin. Waktu belajar dapat digunakan untuk melakukan pendalaman atas materi yang diberikan oleh guru. Waktu belajar dapat juga digunakan untuk mempelajari hal baru sesuai dengan minat dan bakat anak. Sepakati batasan yang bisa anak lakukan di waktu belajar dan pastikan anak mengerti alasannya, bukan sekedar patuh. Perhatikan rentang konsentrasi anak sesuai usianya. Beda usia anak, beda kemampuan konsentrasinya. Nah, lalu kita masuk ke kolom diskusi. Kita klik diskusi, lalu kita tuliskan komentar. Nah, waktu belajar paling baik adalah di pagi hari. Waktu belajar paling baik adalah di pagi hari. Lalu setelah itu kita klik kirim. Nah, setelah kita klik kirim, kita lihat yuk aktivitas lagi. Kembali klik aktivitas. Kita lihat nomor 7, ya, kelola waktu belajar sudah centang hijau. Maka sekarang kita akan masuk pada kegiatan yang nomor 8, yaitu rencanakan tugas belajar. Nah, kita klik yang detail, rencanakan tugas belajar. Ajak anak membuat daftar tugas yang harus dikerjakan. Bersama anak buat perencanaan. Dampingi anak dan berikan dukungan. Saat anak kesulitan melaksanakan rencananya, dampingi anak menata ulang prioritas penyelesaian tugasnya. Pastikan anak memegang kendali dalam prosesnya. Nah, setelah selesai kita merencanakan tugas belajar, masuk dalam forum diskusi. Kita klik lagi diskusinya. Lalu tuliskan komentar. Kita tulis komentarnya. Rencana belajar harus didukung orang tua. Rencana belajar anak harus didukung orang tua. Lalu setelah selesai kita klik kirim. Nah, setelah kita klik kirim, kita scroll ke atas lagi, kita kembali ke aktivitas, klik lagi aktivitasnya. Nah, aktivitas tadi yang sudah kita kerjakan adalah nomor 8, rencanakan tugas belajar sudah centang hijau. Sekarang kita akan mengerjakan kegiatan 9, buat jadwal belajar. Kita klik yang 9, buat jadwal belajar, lalu kita buka. Ya. Nah, ini mari membuat jadwal belajar. Nah, ini contohnya nih, jadwal belajar, nama murid siapa, nama anak Bapak Ibu, lalu kelas. Ini kita buka ya Bapak Ibu PDF-nya. Nah, lalu kita download.
Setelah kita download, kita buka dengan Drive. Nah, Bapak Ibu, ini hasil downloadnya seperti ini, jadwal belajar. Nanti tolong dibuat di rumah ya Bapak Ibu. Hari Senin waktu belajar jam berapa? Misalnya jam 7 sampai jam 12. Materi belajarnya apa? Misalnya belajar hak dan kewajiban. Lalu hari Selasa jam 7 sampai jam 12 belajar tentang pecahan. Nah, itu Bapak Ibu rencanakan beserta anak-anak. Setelah itu kita kembali ya, back, tanda panah ke kiri kita klik. Lalu setelah selesai ini, maka kita sudah selesai, tadi sudah kita download, lalu kita kembali lagi ke aktivitas. Klik lagi aktivitasnya. Kita lihat yang nomor 9, buat jadwal belajar sudah, centang hijau. Maka selanjutnya, maka kegiatan selanjutnya adalah orang tua menjadi motivator dalam pembelajaran campuran atau blended learning. Kita klik tanda panah kanan. Nomor 10, peran orang tua menjadi motivator, kita klik. Nah, ini ada videonya, kita tampilkan videonya. Bagaimana peran orang tua menjadi motivator dalam pembelajaran campuran? Apa yang perlu orang tua lakukan? Dari mana datangnya motivasi? Motivasi datang dari dalam diri masing-masing. Menyimak ya. Motivasi nanti selesai tidak diberi. menyimak semua, ya kalau sudah sampai selesai videonya ditonton Bapak Ibu ya, nanti masuk ke diskusi. Nah, ini adalah akhir dari video. Lalu setelah selesai menyimak videonya, baru kita klik diskusi. Nah, ada lagi tuliskan komentar. Sebagai motivator, orang tua memberi semangat pada anak. Jadi Bapak Ibu harus memberi semangat ya pada anak-anak untuk selalu belajar blended learning. Lalu klik kirim. Sesudah selesai klik kirim. Nah, setelah klik kirim sudah masuk nih komentar kita, maka kita kembali lagi lihat di aktivitas. Klik aktivitas untuk melihat apakah kegiatan 10 sudah centang hijau. Ya, sudah centang hijau 10. Lalu sekarang kita klik kegiatan 11, yaitu pahami kebutuhan belajar anak. Kita klik pahami kebutuhan belajar anak. Nah, ini dia. Nah, Bapak Ibu harus tahu ya cara mengetahui minat dan bakat anak. Apakah anak Bapak Ibu usia berapa? Usia 4 sampai 6, kelas 6. Nah, ini dia pahaminya. Pertama, cek kesiapan sosial emosional anak. Lalu selidiki sifat bawaan anak. Apakah anak mudah konsentrasi saat suasana hening atau sebaliknya. Cari tahu waktu yang optimal untuk belajar. Apakah pagi, siang, sore, atau malam hari. Dan komunikasikan kepada anak apa yang membuatnya bisa belajar dengan nyaman. Nah, setelah kita baca ini masuk ke dalam diskusi. Tuliskan komentar. Nah, Bapak Ibu tuliskan komentar. Komentarnya apa? Misalnya anak Bapak dan Ibu, misalnya contohnya anak saya lebih suka belajar di pagi hari. Lebih suka belajar di pagi hari. Nah, setelah itu kita klik kirim. Nah, setelah selesai di kegiatan 11 kita kembali lagi klik aktivitas. Lalu kita sekarang mengerjakan kegiatan 12, berbagi peran dalam mendampingi anak blended learning. Klik yang 12, lalu ini detailnya. Anak butuh didampingi secara konsisten dalam berbagai hal yang dilakukannya, bukan hanya saat belajar tetapi juga kegiatan sehari-hari. Orang tua dengan segudang kegiatan tidak mungkin melakukannya sendiri karena butuh membagi energi dalam memenuhi tanggung jawab. Maka berbagi peran dan bergiliran mendampingi anak mutlak diperlukan. Jadi Bapak dan Ibu berganti peran ya antara ayahnya dan ibunya dari si anak. Lalu kita masuk nih ke forum diskusi. Nah, secara bergantian itu bisa ibu, ayah, nenek, tante, om, atau siapa saja atau kakaknya ya. Komunikasikan dengan guru, siapkan aplikasi belajarnya, temani kerjakan tugas, dan ingat juga untuk temani bermain.
Nah, setelah selesai kita baca detail, kita diskusi. Nah, Bapak dan Ibu kasih tahu, nah siapa yang menemani belajar? Misalnya, tugas menemani belajar, adalah ayah, adalah ibu, biasanya ya ibu. Nah, yang tugas menemani bermain itu biasanya ayah. Tugas menemani bermain adalah ayah. Lalu kita klik kirim. Nah, setelah selesai diskusi, kita kembali lagi klik aktivitas. Lalu kita sekarang, 12 sudah, sekarang kita 13, pujian dan kritik saat mendampingi anak blended learning. Yang 13 diklik. Nah, kita lihat detailnya nih. Sebagai motivator yang dapat mendukung proses belajar anak, kita perlu mampu memuji dengan efektif serta bijak. Nah, cara memuji begini. Wah, tulisannya rapi dan jelas. Atau, adik cepat sekali selesainya, gitu ya. Lah, kalau mengkritik gini, Kak, bukunya berantakan, atau ayah tahu kamu capek. Nah, seandainya tidak ditunda, jadi sudah bisa main game lagi. Aku juga dulu sering menunda PR, jadi telat mengumpulkannya. Setelah itu ingin cepat selesai mengerjakan PR. Jadi Bapak dan Ibu belajar memuji anak dan juga mengkritik anak dengan bijaksana. Lalu sekarang kita masuk dalam diskusi. Nah, bagaimana caranya? Misalnya memuji dengan mengatakan tulisanmu rapi dan jelas, begitu ya. Ini memuji, lalu kirim. Nah, setelah selesai kirim kita lihat aktivitas 13. Kita cek lagi di aktivitas apakah sudah centang hijau 13. Ya, 13 sudah centang hijau. Nah, sekarang 14, praktik memuji dan mengkritik. Kita klik. Nah, ini ada praktik memuji dan mengkritik. Ada jumlah soal 5. Kesempatan mengulang 1 kali, bobot nilai 5. Lalu kita klik mulai. Mari berlatih memuji dan mengkritik. Nah, Bapak Ibu ini ada mulai kuis. Klik ya. Mulai kuis diklik. Klik mulai kuis. Nah, ada instruksi 1. Situasi. Anak tidak belajar sesuai dengan jadwal belajar yang telah disepakati. Bagaimana cara Anda mengkritiknya? Nah, mengkritiknya dengan bijaksana ya. Misalnya seperti ini. Kamu lebih baik, kamu tidak mengikuti jadwal dengan baik, sehingga pembelajaran menjadi sulit. Nah, seperti itu ya, ini dikritik jadi sulit karena tidak mengikuti jadwal dengan baik. Andaikan dia mengikuti jadwal pasti akan lebih mudah. Nah, sesudah selesai nih 1, kita scroll ke atas, lihat Bapak Ibu ada instruksi dan lanjut. Nah, kalau sudah selesai diisi, maka klik lanjut. Klik lanjut. Nah, kemudian 2, situasi anak berhasil menyelesaikan tugas sekolah yang sulit. Bagaimana cara Anda mengapresiasinya? Jawab di sini. Nah, jawabnya, kamu hebat, bisa mengerjakan soal sulit. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Hebat karena anak sudah bisa mengerjakan soal sulit. Lalu kita lanjut, kita scroll ke atas ini, lalu klik lanjut. Lalu soal nomor 3, situasi. Anak berhasil mengerjakan PR meskipun butuh bantuan. Bagaimana cara Anda memotivasinya dengan memuji sekaligus mengkritik? Nah, ini memuji mengkritik. Jawab di sini. Oke, jawab kita tuliskan kamu sudah berhasil mengerjakan tugas dengan baik. Mengerjakan tugas dengan bantuan Bunda.
Lain kali pasti kamu bisa mengerjakan sendiri. Kamu bisa mengerjakan sendiri. Oke, klik. Lalu kita klik lanjut. Soal nomor 4. Tugas sekolah anak tertinggal di rumah. Bagaimana cara Anda bicara kepada anak agar tidak terulang kembali? Kita tulis, kamu harus teliti. Persiapkan dengan baik sebelum berangkat ke sekolah. Persiapkan dengan baik alat tulis dan bukumu sebelum berangkat ke sekolah. Oke, karena sudah kita isi, lalu kita scroll ke atas, lalu klik lanjut. Lanjut soal nomor 5. Situasi, guru anak mengirimkan pesan kepada Anda tentang capaian belajar anak. Apa yang sudah baik dan ada yang masih perlu didorong untuk lebih baik lagi. Bagaimana cara Anda memotivasi anak atas informasi yang Anda dapat dari guru anak tersebut? Lalu kita jawab kepada anak, kamu sudah melakukan tugas sekolah, sekolah dengan baik. Namun perlu ditingkatkan lagi. Nah, ini sudah selesai. Kita klik selesai. Yang warna kuning ya, klik selesai. Nah, setelah selesai, ada seperti ini ya, aktivitas sudah selesai. Oke, kita klik mengerti. Nah, sesudah ini kita dapat nilai 100, lalu kita lihat ke aktivitas ya, klik aktivitas, nomor 14 sudah selesai, ya sudah centang hijau. Sekarang kita ke 15, rutin berinteraksi yang menyenangkan. Nah, ini dia bermain secara rutin. Kok main kan banyak PR? Oh, tetap loh. Setiap anggota keluarga membutuhkan interaksi yang menyenangkan dalam keseharian. Bermain seru, bercanda, dan humor akan menguatkan hubungan. Juga membangkitkan motivasi dalam menjalankan rutinitas harian. Jadi perlu bermain ya. Nah, diskusi, tulis nih, dituliskan komentar. Bermain itu perlu untuk anak-anak. Bermain itu perlu untuk menghibur anak-anak. Anak-anak agar mereka kembali ceria untuk belajar. Mereka kembali ceria untuk belajar. Lalu klik kirim. Nah, setelah klik kirim, ya, kita cek nomor 15 apakah sudah selesai. Klik aktivitas. Nomor 15 sudah centang hijau. Oke, sekarang orang tua melakukan monitor, ini kita klik tanda panahnya ya. Ini tanda panah yang ke bawah diklik. Lalu 16. Peran orang tua melakukan monitor dalam blended learning. Kita klik 16. Lalu kita klik videonya. Bagaimana peran orang tua melakukan monitor dalam campuran? Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang paling berharga? Jadi disimak sampai akhir videonya ya. Nah, kalau sudah sampai dengan selesai videonya, nanti kita akan masuk ke diskusi ya. Nah, ini sudah selesai, kita simak videonya, melakukan monitor. Monitor itu harus mengawasi ya. Jadi di diskusi kita tulis komentar. Orang tua harus mengawasi anak dalam menyelesaikan tugas. Lalu kita klik kirim.
Nah, setelah itu kita lihat yuk 16, aktivitas 16 apakah sudah centang hijau? Ya, sudah ya. 16 sudah centang hijau. Lalu 17, beri umpan balik saat mendampingi blended learning. Mengapa orang tua perlu memberi umpan balik? Nah, ini supaya anak-anak fokus pada tujuan belajar, spesifik pada hasil belajar, beri tantangan lebih dan mudah dipahami. Nah, memberi umpan balik misalnya kita bertanya apa yang sudah kamu kerjakan, apa yang akan kamu kerjakan selanjutnya, seperti itu ya. Lalu kita masukkan diskusi. Umpan balik diberikan setelah anak selesai mengerjakan tugas. Umpan balik diberikan setelah anak selesai mengerjakan tugas. Lalu klik kirim. Nah, setelah klik kirim, kita kembali ke aktivitas, lihat 17 apakah sudah centang hijau? Ya, sudah centang hijau. Sekarang 18, catatan orang tua, refleksi. Nah, mari mulai praktikan memberi umpan balik. Anak saya mengerjakan tanpa dibantu. Anak saya mengerjakan butuh sedikit bantuan. Anak saya kesulitan mengerjakannya. Nah, bagaimana nih? Orang tua, misalnya anak saya sudah mandiri. Anak saya sudah mandiri mengerjakan tugas tanpa disuruh lagi gitu ya. Mengerjakan tugas tanpa disuruh. Nah, ini kita kirim. Klik kirim. Lalu kita lihat 18, cek aktivitas, klik aktivitas lagi, lihat 18 sudah, sekarang 19, komunikasi dengan guru. Kita klik detail. Nah, Bapak Ibu, komunikasi dengan guru itu harus jujur dan terbuka, berprasangka baik, bedakan masalah individu dan kelompok. Pilih waktu yang tepat untuk berkomunikasi dengan guru, miliki aspirasi yang tinggi dan tunjukkan empati serta berikan apresiasi untuk guru. Nah, diskusi, tuliskan komentar, misalnya contohnya, saya selalu berkomunikasi dengan guru. Nah, misalnya seperti itu ya, lalu klik kirim. Setelah klik kirim, lalu cek aktivitas 19. Kita 19 sudah centang hijau, sekarang aktivitas 20. Kirim pesan tentang anak kepada guru. Nah, ini dia. Terima kasih sudah menyelesaikan program ini. Diskusi. Yuk, kita tulis kirim pesan tentang anak kepada guru. Kita beritahu pada guru, misalnya anak saya suka belajar dengan guru. Seperti itu ya misalnya ya. Lalu klik kirim. Nah, setelah klik kirim kita lihat aktivitas lagi. Kembali ke aktivitas. 20 sudah selesai. Lalu mari belajar bersama. Diklik ya. Klik yang aktivitas ke bawah, ini ada tanda panahnya. Scroll ke bawah. Ada tanda panahnya. 21. Orang tua siap blended learning. Teks. Kita klik 21. Kita baca detailnya. Mari siapkan diri kita dengan mengikuti rekomendasi program belajar lanjutan. Siap blended learning? Siap, oke. Lalu diskusi, tulis. Orang tua siap belajar blended learning. Lalu dikirim. Nah, setelah dikirim, selesai, kita lihat aktivitas. 21 sudah centang hijau, lalu ke 22, program ini telah selesai, yeay. Berikan ulasan, klik bintang, ini program sangat menarik. Program blended learning sangat menarik. Sangat menarik ya. Lalu setelah selesai kita kasih bintang 5 seperti ini ya, bintang 5, lalu diisi komentarnya di dalam kotak, lalu klik kirim. Nah, setelah klik kirim, Bapak Ibu, perhatikan langkah selanjutnya adalah, nah lihat ini ada perkembangan kompetensi ya.
Nah, ini Bapak Ibu lihat kita langsung klik aktivitas. Nah, ini sudah 100% dikerjakan. Artinya Bapak Ibu sudah berhasil menuntaskan modul ISB cara mendampingi anak blended learning. Lalu selanjutnya klik penilaian. Ya. Nah, ini dia. Lalu ada lihat sertifikat nih. Lalu klik lihat sertifikat. Nah, setelah klik lihat sertifikat. Nah, selamat kamu sudah menyelesaikan semua aktivitas kelas. Kamu berhasil mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat ini, nah sudah ada nih seperti ini Bapak Ibu ya. Ini dia sertifikatnya. Lalu kita scroll ke atas ada tulisan unduh versi PDF lalu unduh versi gambar. Nah, sekarang kita klik unduh versi gambar. Klik unduh versi gambar. Nah, sudah seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, setelah diunduh ya, nanti akan masuk di galeri Bapak Ibu. Lalu dibuka galerinya. Buka unduhan. Oh, ini belum masuk. Coba diulang dulu lagi ya. Unduh, kita klik kanan. Oh ya, ini ada titik 3 di sebelah kanan atas, diklik. Lalu kita klik download. Nah, ini download tapi nggak bisa, belum keluar ya, gambar belum ada. Oke, kita back dulu. Kalau belum bisa di back, lebih baik unduh versi PDF deh. Klik unduh versi PDF. Kalau nggak bisa juga nanti boleh ini download. Kalau misalnya nggak bisa diunduh versi PDF atau nggak bisa diunduh versi gambar, ini di screenshot aja ya Bapak Ibu ya. Di screenshot, di foto layar ini lalu kirim ke grup kelas. Nah, sekarang kita lihat apakah dia sudah bisa di-download tadi. Nah, ini dia sudah ada nih, sertifikat sekolahmu, diklik. Tapi tidak bisa ini ya. Tidak dapat membuka file. Kalau diklik tahan, download gambar, apakah bisa? Kita coba ganti nama ya, sertifikat, lalu download. Nah, ini sudah mendownload satu file, kita buka. Nah, ini sudah bisa. Lalu ada yang seperti ini ya Bapak Ibu, yang kanan ini ada titik 3, yang sebelahnya tuh ada titik garis 3 ini, titik garis, diklik. Nah, lalu dikirim ke WhatsApp. Lalu kirim ke grup kelas kita. Grup kelas 6 hebat, diklik lalu dimasukkan. Nah, ini dia sertifikat penyelesaiannya seperti ini ya. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Nah, sampai di sini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu artinya sudah selesai mengerjakan modul ISB untuk persiapan tatap muka SDN sekolah kita. Terima kasih.